Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Yang keras ya. Sebelum mulai pembelajaran lebih baiknya berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Tana. Yang keras ya Mas, yang keras ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. David. Hadir. Yang keras ya bilang hadirnya ya. Nana. Hadir. San. Hadir. Maulana. Hadir. Baru bangun tidur ya Mas. Arif. Hadir. Airus. Hadir. Oke. Ini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran ya sebelum memulai pembelajaran yang akan dicapai lah. Itu peserta didik mampu memahami apa itu Muhammadiyah sebagai memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid ya. Oke. Bapak akan menjelaskan Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Sebenarnya gerakan tasdid atau gerakan reformasi sangat dan sudah melekat kepada persyarikatan Muhammadiyah. Sifat tasdid dalam gerakan Muhammadiyah tidak hanya sebatas upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, akan tetapi Muhammadiyah sendiri mengupayakan atau melakukan berbagai pembaruan dengan cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat ya. Di lingkungan masyarakat ya maksudnya ya Mas. Ya. Itu seperti contohnya dalam pendidikan yaitu melakukan pengkajian ulang cara mengelola sekolah pendidikan. Lalu dalam bidang kesehatan itu cara pengelolaan yang benar dalam rumah sakit. Seperti contoh yang lain yaitu pengelolaan zakat fitrah, zakat harta benda, cara penyantun terhadap fakir miskin dan anak yatim, dan sholat id, berkurban dan lain-lain ya. Tasdid sendiri dari bahasa artinya yaitu pembaruan. Apa? Tasdid dari bahasa anak-anak? Pembaruan. Oke. Dari segi istilah, tasdid memiliki dua arti. Yang pertama yaitu pemurnian. Yang kedua peningkatan, pengembangan dan modernisasi. Oke. Selanjutnya anak-anak bisa memahami dahulu, membaca ulang. Kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Coba saya kasih waktu 3 menit untuk memahami. Nomornya di atas. Dipahami ya Mas Airus, Mas Arif, Mas Tara jangan nangkep dong. Coba dipahami, dilihat, dibaca. Oke sudah? Sudah. Dari anak-anak sudah membaca dan sudah memahami, benar kan? Apa yang belum dipahami dari ini semua? Coba bisa ditanyakan. Siapa yang mau tanya? Yang keras ya Mas, sebutkan nama. Ya. Nama saya Nana. Ya. Yang saya belum pahami itu Pak, yang nomor 1 itu. Yang pemurnian, yang itu maksudnya apa? Pemurnian. Oh, pemurnian. Oke, dalam arti pemurnian, tasdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ada lagi, begitu ya? Maksudnya dalam artian itu, arti pemurnian dalam tasdid itu yang dimaksudkan yaitu sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 2 nggak ditanyakan, Mas Taman? Ya, kalau nomor 2 itu juga maksudnya gimana? Oke. Nomor 2 itu kan peningkatan, pengembangan dan modernisasi ya. Ya. Itu dalam tasdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan dan perwujudan ajaran Islam
dengan tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, sini sudah paham anak-anak? Ya, paham. Oke. Selanjutnya Bapak meminta untuk memahami sekali lagi sebelum nanti saya akan memberikan atau membagi kelompok. Pahami lagi ya. Oke, sudah ya? Sudah. Sini saya akan memberikan Bapak akan memberikan pertanyaan. Sebelum ya memberikan pertanyaan nanti jawab individu ya. Coba Mas, saya beri pertanyaan, jawab secara individu dulu ya. Yeah. Mas Nana. Dari segi bahasa, tasjid itu memberi apa itu? Artinya yaitu pembaruan. Segi dari bahasa ya, yaitu maksud artinya pembaruan. Kalau dari segi istilah kan memiliki dua arti, yaitu apa saja? Coba disebutkan Mas Nana. Ada dua istilah, yaitu yang pertama itu pemurnian. Yang keras Mas, coba ya. Yang pertama itu pemurnian, yang kedua itu peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengan itu. Oke, terima kasih. Oke, sini Bapak akan membagi, karena ini ada 6 siswa ya, akan membagi 3 kelompok. Yang pertama Mas Nana sama Mbak Bavi. Oke, saling hadapan-hadapan Mas. Terus Mas Sahel sama Mas Nana, saya berhadapan-hadapan. So, Mas Ari sama Mas Sahel saya berhadapan. Kalau saya kasih pertanyaan aja, yang pertama ini tadi kelompok 1 itu sebutkan 2 arti dari tasdid yang menurut istilah. Yang kedua, yang kelompok kedua, Bapak akan memberi pengertian tasdid, ya. Yang kelompok ketiga, Bapak akan memberikan pertanyaan perkembangan tasdid dalam Muhammadiyah dapat diberikan menjadi beberapa fase. Oke, saya kasih waktu untuk didiskusikan jawabannya nanti perwakilan nanti maju ya. Oke, saya Bapak kasih waktu beberapa menit, coba diskusikan dulu. Sudah anak-anak? Ya. Oke, yang pertama kelompok ketiga. Siapa yang mewakili untuk presentasi ke depan dibaca ya hasil diskusinya. Oke, Mas Arius coba sebutkan dari kelompok mana, kelompoknya siapa saja. Saya dari kelompok 3 mewakili. Terus dibaca hasil yang keras. Aksi reaksi konsepsionalisasi rekonstruksi. Oke, benar. Sudah, ya betul. Perkembangan tasdid dalam Muhammadiyah itu diberikan menjadi 3 fase. Yang pertama itu aksi reaksi, yang kedua konsepsionalisasi, dan yang ketiga rekonstruksi ya. Oke, siapa lagi kelompok 1? Siapa yang mau maju presentasi? Saya. Oke, Mas Nana. Yang keras ya? Ya. Saya dari kelompok 1. Kelompok saya Nana dan bersama Grafik. Ya. Tadi mendapat pertanyaan apa sih? Dari segi istilah tasdid ada 2 arti. Yang pertama yaitu pemurnian, dan yang kedua yaitu peningkatan, pengembangan, modernisasi dan semakna dengannya. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Pemurnian dan ada 2 itu, pemurnian dan peningkatan. Yang pertama pemurnian, yang kedua peningkatan, dan yang peningkatan, pengembangan dan modernisasi. Oke, kelompok 2 siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, siap. Yang keras Mas. Saya dari kelompok 2. Kelompok saya dan Lana. Ya, oke. Saya mendapat pertanyaan pengertian tajdid. Tajdid menurut bahasa maknanya berkisar pada menghidupkan, membangkitkan, dan mengembalikan. Makna-makna ini memberikan gambaran tentang 3 unsur, yaitu
keberadaan sesuatu kemudian hancur atau hilang kemudian dihidupkan tanpa kecacatan. Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, tahayul dan khurafat. Oke, benar. Benar sekali. Terima kasih anak-anak sudah mau mempresentasikan jawabannya dari diskusinya tadi ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan klarifikasi, yaitu yang pertama tadi itu tasdid dalam Muhammadiyah dapat dibagi menjadi 3 fase ya anak-anak. Yang pertama apa tadi? Reaksi. Ya, yang kedua konsepsionalisasi, dan yang ketiga rekonstruksi. Oke, saya akan menanggapi juga kelompok 1. Kelompok 1 tadi apa? Dari segi istilah ya? Dari segi istilah. Tasdid dari segi istilah itu memiliki 2 arti ya anak-anak. Pemurnian dan peningkatan pengembangan dan modifikasi. Ya, benar semua ya tadi kelompoknya ya. Selanjutnya Bapak akan menutup. Oke, sebelum menutup Bapak akan ngasih tugas PR, pekerjaan rumah, yaitu masing-masing peserta didik membuat makalah singkat atau artikel singkat lah tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Oke, disertai dengan sumbernya ya Mas. Ya. Oke, yang Bapak akan memberi kesimpulan, yaitu gerakan tasdid dan atau gerakan reformasi atau pembaru dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu sebenarnya sudah lama melekat lah. Sifat tasdid dalam gerakan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu tidak hanya sebatas memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, akan tetapi Muhammadiyah mengupayakan melakukan berbagai pembaruan dengan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentang kita dan yang lain lah. Untuk membedakan kedua, maka tasdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi atau dalam bahasa Inggrisnya purification, dan tasdid dalam pembaruan dapat disebut dengan reformasi. Reformasi itu artinya pembaru ya. Oke. Maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan purifikasi dan reformasi, yaitu perubahan. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi